ini kami menganalisis data tingkat penjualan kopi dalam satuan cup dari 3 lokasi berbeda, yaitu warung, gerobak, dan ruko, dengan total responden sebanyak 30 orang. Langkah awal yang dilakukan uji normalitas menggunakan Sapiro-Whey. Hasilnya menunjukkan bahwa semua orang nilai signifikan dari ketiga kelompok lebih besar dari 0,05. Warung 0,286, gerobak 0,161, ruko 0,211, yang berarti data ketiganya berdistribusi normal. Dua, uji homogenitas Leibniz test. Tujuan uji ini dipakai buat ngecek apakah variasi atau sebaran data dari tiap kelompok itu sama atau enggak. Ini penting karena ANOVA UJF butuh asumsi bahwa data dari semua kelompok harus punya variasi yang mirip. Penjelasan tabel di kolom paling kanan SIG semua nilai lebih kecil dari 0,005, misalnya 0,008 atau 0,012. Artinya variasi antara kelompok nggak sama alias data tidak homogen. Kesimpulannya, asumsi homogenitas tidak terpenuhi karena nilai signifikansi semuanya lebih kecil dari 0,05. Jadi ada perbedaan sebaran data di masing-masing kelompok. 3. Uji F ANOVA. Output 1 deskriptif. Tujuan uji F atau ANOVA dipakai buat tahu apakah rata-rata dari 3 kelompok atau lebih berbeda secara signifikan. Kelompok yang diuji adalah warung, gerobak, ruko. Rata-rata yang tingkat penjualan penjualannya warung 150 56, gerobak 256 92, ruko 663 75. Dari angka ini kelihatan kalau ruko punya rata-rata penjualan yang jauh lebih tinggi dibanding 2 kelompok lainnya. Kesimpulan untuk presentasinya, berdasarkan hasil ANOVA deskriptif, terlihat bahwa ruko punya tingkat penjualan rata-rata yang paling tinggi dibanding warung dan gerobak. Tapi dari uji homogenitas, variasi data antar kelompok ternyata tidak sama. Jadi meskipun kita lanjut ke uji ANOVA, kita harus hati-hati dalam menarik kesimpulan dan sebaliknya. Pakai uji ANOVA. Alternatif seperti Welch ANOVA yang tidak mengasumsikan homogenitas varian. ANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat penjualan kopi yang signifikan antara 3 lokasi berbeda, yaitu warung, gerobak, dan ruko. Pada output SPSS didapatkan nilai F hitung sebesar 29,289 dan nilai SIG 2 mintelite sebesar 0,00. Karena nilai signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya minimal terdapat satu pasang lokasi yang memiliki perbedaan rata-rata tingkat penjualan yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan kopi berbeda secara signifikan antara lokasi warung, gerobak, dan ruko, dan langkah pos untuk mengetahui pasangan lokasi mana yang memiliki perbedaan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Sabiola dari kelompok 3. Tugas praktikum statistika akan melanjutkan penjelasan uji ANOVA, yaitu yang kali ini pada bagian multiple comparisons. Setelah kita melakukan uji ANOVA dan kita melihat apakah terdapat perbedaan tingkat penjualan berdasarkan lokasi usaha, yaitu ada 3, usaha warung, gerobak, dan ruko. Dilanjutkan dengan uji multiple comparisons untuk mengetahui pasangan lokasi mana yang berbeda secara signifikan. Dalam uji ini digunakan 3 metode pembanding, yaitu KSSD, LSD, dan Bonferroni. Dan hasil menunjukkan bahwa hasil perbandingan ganda menunjukkan perbedaan antara warung dan gerobak tidak signifikan, yaitu dengan nilai SIG lebih dari 0,05 di semua metode, yang berarti tingkat penjualan di 2 lokasi ini relatif sama secara statistik. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara warung dan ruko nilai signifikannya yaitu sebesar 0,000 di semua metode,
yang berarti terdapat perbedaan nyata dalam tingkat penjualan. Dan yang ketiga, perbedaan antara gerobak dan ruko juga signifikannya bernilai 0,000, menunjukkan bahwa ruko secara statistik memiliki perbedaan penjualan yang jelas dibanding dengan gerobak. Kesimpulannya berdasarkan hasil uji tadi, yaitu hasil multiple, dengan metode LSD, 2KHS, HSD, dan Bonferroni diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan signifikan antara penjualan di warung dengan gerobak. Artinya, kedua jenis lokasi ini memiliki tingkat penjualan yang statistiknya cenderung sama. Yang kedua, tingkat penjualan di warung berbeda secara signifikan dengan ruko, menunjukkan bahwa ruko memiliki tingkat penjualan yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada arah selisihnya. Ya, dalam hal ini lebih tinggi. Yang ketiga, penjualan tingkat di gerobak juga berbeda signifikan dengan ruko, yang berarti lokasi ruko memiliki perbedaan nyata dalam tingkat penjualan dibandingkan dengan gerobak. Yang terakhir, yang keempat, secara umum ruko memiliki tingkat penjualan yang paling tinggi dibandingkan dengan warung dan gerobak. Hal ini dapat diartikan bahwa lokasi usaha di ruko memiliki potensi yang lebih besar untuk penjualan, sehingga cocok nih dijadikan lokasi strategis dalam menjalankan usaha. Selanjutnya dilakukan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penjualan yang signifikan antar lokasi. Hasil uji menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat penjualan kopi yang signifikan di antara minimal 2 dari 3 lokasi tersebut. Kesimpulannya, lokasi usaha memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat penjualan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam strategi pemasaran produk kopi. Penjelasan uji Kruskal-Wallis pada tabel rank dan kesimpulan. Penjelasan tabel atau tabel rank. Pada tabel rank terlihat rata ranking atau main rank tingkat penjualan kopi berdasarkan lokasi. Warung sebesar 7,11, gerobak sebesar 16,25, dan ruko sebesar 3,75. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan tertinggi terjadi di lokasi ruko disusul oleh gerobak, dan yang paling rendah berada di warung. Ini menunjukkan pula bahwa lokasi usaha sangat mempengaruhi jumlah penjualan. Kesimpulan dari uji Kruskal-Wallis, pada bagian tes statistik, nilai signifikasi atau SMPC sebesar 0,00 karena 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan tingkat penjualan yang signifikan secara statistik di antara ketiga lokasi. Dengan demikian, lokasi usaha terbukti mempengaruhi tingkat penjualan kopi secara nyata dalam populasi. Saya akan menjelaskan hasil analisis data kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Mungkin teman-teman sudah familiar, tetapi sedikit refresh, uji Kruskal-Wallis ini adalah uji non-parametrik. Jadi, kita pakai ini kalau data kita itu juga berdistribusi normal. Dan kita mau membandingkan median dari 3 kelompok atau lebih. Dalam kasus kita, ini relevan banget karena kita mau lihat omset penjualan kopi dari beberapa lokasi usaha yang berbeda. Penjelasan hasil tes statistik. Berdasarkan tabel tes statistik yang sudah kita dapat, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, nilai chi-square kita adalah 15,295. Kedua, derajat kebebasan DF yang kita miliki adalah 2. Dan yang paling penting, nilai signifikan yang didapat adalah 0,000. Nah, karena nilai signifikannya itu 0,000, yang jelas jauh banget lebih kecil dari batas 0,05, maka secara statistik bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok lokasi usaha terhadap tingkat penjualan kopi tersebut. Kesimpulan uji Kruskal-Wallis. Dari nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesis 0, H0 kita ditolak, dan hipotesis alternatif H1 diterima. Apa artinya? Ini berarti setidaknya ada satu kelompok lokasi usaha
yang memiliki rata-rata penjualan yang berbeda secara signifikan dari kelompok lainnya. Jadi, omset di satu lokasi bisa jadi beda jauh sama lokasi yang lainnya. Uji lanjutan post-hoc. Karena hasil uji Kruskal-Walsh kita menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, maka ini tidak mungkin berhenti sampai di sini saja. Kita perlu melakukan analisis lanjutan atau biasa disebut dengan uji post-hoc. Untuk tahu secara spesifik, kelompok mana sih yang sebenarnya bikin beda itu. Biasanya kalau setelah Kruskal-Walsh ada uji done, yang sering dipakai tapi karena di SPSS kita opsinya tidak langsung ada, alternatifnya kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Uji ini akan membantu kita membandingkan setiap pasangan kelompok secara satu per satu. Misalnya membandingkan omset warung dengan ruko atau ruko dengan lokasi lainnya untuk menentukan perbedaan spesifiknya. Dari keseluruhan analisis yang sudah kita bahas ini, dapat disimpulkan bahwa lokasi usaha itu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan kopi. Dan untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan, secara lebih spesifik kita akan melanjutkan dengan analisis post-hoc menggunakan uji Mann-Whitney. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila terhadap kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.